Pelajaran dari kokohnya menembus tembok Cina. Eliano Reijnders dicoret Shin Tae-yong, begini respon setelah kembali ke Belanda. Kabar buruk menghampiri Indonesia saat menjamu Jepang. Eliano Reijnders sudah memberikan respons usai dicoret Shin Tae-yong dari skuad timnas Indonesia dalam laga kontra Cina pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan terkininya, tim asuhan Shin Tae-yong menderita kekalahan pertamanya ketika melawat ke Cina. Keputusan Shin Tae-yong banyak dipertanyakan oleh para supporter timnas Indonesia, termasuk mencoret Eliano Reijnders sejak sebelum pertandingan. Sang bek kanan PSC Zwolle diwartakan mengalami cedera minor sejak sebelum pertandingan, namun informasi yang beredar bercampur di antara pencoretan karena masalah taktikal. Jika memang karena masalah taktikal, maka tak ayal jika keputusan Shin Tae-yong mengundang tanda tanya besar. Sebab, sang pelatih asal Korea Selatan menurunkan Asnawi Mangkualam di pos bek kanan, yang bisa diisi oleh Eliano Reijnders jika bugar. Shin Tae-yong sendiri masih belum menjawabnya secara resmi di konferensi pers seusai pertandingan melawan Cina. Namun, Eliano Reijnders telah memberikan update setelah pertandingan melawan Cina dan bahkan mengirimkan pesan. Dalam story-nya yang diunggah pada Rabu, 16 Oktober 2024, pagi WIB, Eliano Reijnders mengucapkan terima kasih karena tetap mendapatkan dukungan dari para supporter timnas Indonesia. Terima kasih untuk dukungannya, demikian pesan singkat adik dari Tijani Reijnders tersebut dalam unggahannya. Semoga Eliano tetap bersemangat menatap laga bulan depan. Sementara, kabar buruk untuk gelandang muda timnas Indonesia. Ivar Jenner dipastikan absen di laga bulan depan ketika Indonesia bersua Jepang di GBK. Jenner sejauh ini merupakan andalan Shin Tae-yong di lini tengah timnas Indonesia. Meski kini sudah ada pemain naturalisasi lain, Jenner tetap mampu bersaing di usianya yang baru 20 tahun. Selama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimainkan, Jenner tak tergeser dari starting line-up. Namun, tampaknya hal itu tak akan terjadi di laga timnas Indonesia versus Jepang. Pasalnya Jenner terkena sanksi tak bisa bermain di laga selanjutnya usai mendapatkan kuning di laga timnas Indonesia versus Cina. Tepatnya, pada menit ke-40, wasit memberi Jenner kartu kuning usai melanggar pemain Cina. Ini merupakan kartu kuning kedua bagi Jenner di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, dia juga mendapat kartu kuning saat timnas Indonesia ditahan imbang Bahrain, 2-2, pada Kamis 10 Oktober 2024. Dengan koleksi 2 kartu kuning dalam 2 laga beruntun, Ivar Jenner dipastikan akan absen membela timnas Indonesia saat berhadapan dengan Jepang. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2024. Lebih mengkhawatirkan lagi, benteng pertahanan Indonesia juga akan ditinggal satu pemain inti. Jai Itzes menerima kartu kuning pada menit 90+8. Saat itu dia terlibat duel dengan seorang pemain Cina. Walau bukan gerakan signifikan, Jai Itzes mendorong pemain Cina hingga tersungkur dan menabrak papan iklan. Momen itu tidak luput dari pantauan wasit Omar Al-Ali. Jai Itzes menerima kartu kuning. Ini jadi kartu kuning kedua Jai Itzes di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, dia akan absen satu laga karena akumulasi. Jai Itzes absen saat Indonesia menjamu Jepang pada 15 November 2024 yang akan datang. Sebuah pil pahit harus ditelan oleh timnas Indonesia. Skuad Garuda akhirnya merasakan kekalahan perdana di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum pertandingan kontra Cina, timnas Indonesia dijagokan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun kenyataan di lapangan tidak demikian. Dari kekalahan perdana ini, ada sejumlah hal yang bisa dijadikan pelajaran oleh skuad Garuda untuk terbang lebih tinggi. Hal pertama yang perlu kita bahas adalah pemilihan pemain Shin Tae-yong di laga ini. Jika dibandingkan dengan laga melawan Bahrain, ada 4 pergantian pemain yang ia lakukan. Witan Sulaiman, Asnawi Mangkualam, Shain Patinama dan Nathan Choyaon dimainkan menjadi starter menggantikan Malik Rizaldi, Sandy Walsh, Jordi Amat dan Tom Haye. Sebenarnya rotasi itu merupakan sesuatu yang lumrah di sepak bola. Apalagi jarak antara laga melawan Bahrain dengan Cina hanya terpaut 5 hari, sehingga rotasi memang perlu dilakukan. Sayangnya keputusan Shin Tae-yong terbukti kurang tepat di laga ini, karena baik Asnawi dan Shain menjadi titik lemah timnas Indonesia terutama di babak pertama. Di mana karena kesalahan keduanya, Indonesia harus kebobolan 2 gol di laga ini. Kekalahan timnas Indonesia di laga ini tidak terlepas dari buah pemikiran dari sosok Barko Ivanovic. Pelatih 70 tahun itu secara mengejutkan menurunkan skema pragmatis.
Ia benar-benar menumpuk pemainnya di lini pertahanannya, dan ketika ada kesempatan melepaskan skema serangan balik. Taktik ini terbukti jitu. Timnas Indonesia dibiarkan menguasai bola, namun benar-benar dibuat kesulitan untuk membuat peluang bersih ke gawang Cina. Sementara Cina sekali melakukan serangan balik, para pemain Indonesia langsung kecar-kecir. Meski kalah dari Cina, Timnas Indonesia meraih sebuah pelajaran yang sangat berharga, yaitu pentingnya transisi permainan. Namun situasi ini sebenarnya bisa dimaklumi, karena sejak babak ketiga ini dimulai, Indonesia selalu melawan tim-tim yang kuat, yang memaksa skuad Garuda harus bertahan rapat. Indonesia belum pernah berhadapan dengan tim yang parkir bus menghadapi mereka, jadi ini bisa dijadikan pelajaran yang bagus untuk skuad Garuda.